Hadzal awal. Baik. Berikutnya tentang bab ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas ya. Sebentar lagi kita disambut sama Ramadan nih. Kalau hitung-hitungannya mungkin 3 minggu lah, 21 hari lagi nih. Ya, entah itu tarawih pertama atau udah masuk puasa. 21 hari lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat semua ya. Allah kasih kita istiqomah dalam taat, mudah-mudahan kita bisa mengisi nanti Ramadan kita dengan optimal. Amin insyaallah. Nah, as-shaum ya, ini tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, as-shaum itu bermakna al-imsak, bermakna al-mana', bermakna habsun nafs, artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itu makna puasa. Ya. Juga menahan diri tidak hanya dari yang membatalkan, tapi juga dari yang merusak nilai pahala puasa. Hadza huwa as-shaum. Kita akan melihat bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari puasa wajib maupun puasa sunnah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini rajin sekali berpuasa dan melazimkan serta merutinkan. Nggak usah bicara masalah puasa Ramadan, ya, puasa sunnahnya Nabi, Senin Kamisnya Nabi, kemudian puasa seperti 3 pertengahan bulan Hijriah, ya, Ayyamul Bidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa Rasulullah. Atau kemudian puasa terkait dengan momentum, ada Ashura, ada puasa Arafah. Ya. Rasulullah biasa berpuasa, merutinkan dan melazimkan puasa. Mari kita melihat bagaimana puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Abdullah bin Syaqiq. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Syaqiq, saya pernah nanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanya? An siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminina ngejawab, qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftara wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan munzu qadimal madinata illa Ramadan. Kata Ummul Mukminin, kana yasumu hatta naqula qad sama. Beliau itu berpuasa sehingga puasanya itu membuat kami mengira Rasul ini terus-terusan puasanya. Ya. Hari ini puasa, besoknya puasa, lusanya puasa, besoknya lagi puasa, terus gitu. Kami kira Rasul akan terus lanjut gitu. Tapi di waktu yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan nggak puasa-puasa gitu. Wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Kadang Rasulullah ya buka tiap hari nggak berpuasa. Qalat wa ma sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahra kamilan munzu qadimal madinata illa Ramadan. Tidaklah Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh selama 1 bulan kecuali pada saat Ramadan saja. Jadi nanti ini gambaran bahwa puasanya Rasulullah ya proporsional. Sekali waktu Rasulullah puasa, sekali waktu Rasulullah berbuka. Ada kalanya ya Rasulullah berturut-turut puasanya.
tapi kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian, ya Rasul juga pernah berturut-turut beberapa hari tidak puasa. Jadi proporsional saja puasanya. Nah, nggak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa 1 bulan penuh semenjak beliau datang ke kota Madinah, kecuali saat puasa Ramadan saja penuhnya. Ya. Kenapa kok patokannya semenjak Rasulullah datang ke kota Madinah? Karena emang banyak sekali syariat itu diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hijrah ke Madinah. Banyak sekali itu syariat-syariat itu. Jadi barometer dan patokan. Nah, hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah, annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas yang kesehariannya radhiyallahu anhu, kesehariannya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, saat engkau membersamai Rasul itu bertahun-tahun, coba saya mau nanya, gimana sih sifat puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata jawabannya sama dengan Ummul Mukminin. Faqala kana yasumu minasyahri hatta nara alla yuridu ay yuftira min. Sehari-hari atau hari-hari itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Seolah-olah dalam pandangan kami Rasul ini nggak putus puasanya begitu. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'a. Pertama, beliau puasa secara kontinu lah begitu ya. Hingga para sahabat menyangka beliau akan puasa terus-terusan. Tapi ada kalanya sahabat ngelihat sehari-harinya Rasul tidak puasa. Jadi kadang puasa, kadang tidak. Wa kunta la tashau antarahu minal laili musalliya illa ra'aitahu musalliya wa la naima illa ra'aitahu naima. Tapi kemudian Anas bin Malik memberikan penjelasan lebih lagi. Kalaulah puasanya proporsional, kadang puasa, kadang enggak, sholatnya juga begitu. Kalau kamu mengira Rasulullah selalu puasa, kamu selalu sholat, kamu cek, kamu akan mendapatkan Rasul lagi sholat. Tapi kalau kamu ngira Rasulullah tidak sholat sunnah maksudnya, kamu cek, ya ada kalanya Rasulullah itu tidak sholat sunnah. Jadi proporsional Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kan nanti ada sahabat Abdullah ibnu Amr kalau tidak salah ya, yang dilaporin sama ayahnya Amr bin As bahwa Abdullah bin Amr ini benar-benar puasanya tiap hari puasa, baca Quran yang kencang betul. Sama Rasul kan ditahan karena Rasul tahu kapasitasnya. Rasul tahu bahwa ibadah juga butuh proporsionalis. Maka kata Rasul, ayo disesuaikan gitu. Jangan dihantam terus, badan punya hak. Ya. Kesehatan kita harus terjaga. Nah, maka harus proporsional, harus pas dan seimbang. Nah, hadis berikutnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu ay yuftira min wa yuftiru hatta naqula ma yuridu ay yasuma min. Sama keterangannya. Ya kadang Rasul puasa turut-turut ya sampai-sampai kami mengira Rasul nerus nih puasanya. Tapi kadang-kadang Rasulullah pun memutus puasanya, bahkan berhari-hari tidak terlihat berpuasa Rasul itu. Hampir sama. Wa masama syahran kamilan, Rasul tidak pernah puasa sebulan penuh. Munzu qadimal Madinata illa Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hijrah ke Madinah, kecuali sebulan penuhnya saat Ramadan saja. Ya. Hadis berikutnya dari An Abi Salamah an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, qalat
ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa sya'bana wa ramadan. Nah ini keterangan dari Ummu Salamah. Saya ini kan tidak pernah ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa ya, 2 bulan berturut-turut penuh puasanya kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Illa Sya'bana wa Ramadan. Jadi Rasul ini puasa panjang 1 bulan Sya'ban, 1 bulan Ramadan. Tapi nanti ada keterangan lagi ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang panjang dan berturut-turut terus menerus puasa Sya'ban, betul ya, tapi tidak sampai penuh sebagaimana bulan Ramadan. Jadi maksudnya mayoritas Rasulullah berpuasa hampir setiap hari di bulan Sya'ban. Nah, ini bulan ini nih Sya'ban. Jadi perbanyak puasa. Kalau kita belum mulai puasa kemarin-kemarin, ingat paling enggak pertengahan nanti 13, 14, 15. Hari apa itu ya? Sabtu kayaknya. Mungkin ya, tadi saya cek lagi. Sabtu, ya, Jumat. Oh, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, coba itu puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir full puasa di bulan Sya'ban, tapi nanti ada penjelasannya. Ada ini di luar dari Syama'il Muhammadiyah ya, puasa Sya'ban ini. Hibbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngelihat bagaimana Rasulullah puasa tuh terus menerus di bulan Sya'ban itu, sehingga bertanya. Karena biasanya Rasul nggak sebegininya puasa di bulan lain gitu. Maka Zaid bin Harithah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur kama tasumu fi Sya'ban." Kok aku ya enggak ngelihat engkau tuh puasa panjang sekali terus-menerus di bulan-bulan lain sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban ya Rasul. Unik sekali jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan jadi pengingat kita nih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Naam, iya. Zaka syahrun yaghfalun nas an." Itu bulan Sya'ban maksudnya adalah bulan di mana banyak orang kecolongan, di mana banyak orang lalai. Di bulan Sya'ban nih, Rasul udah bilang bulannya orang banyak lalai. Bulan di mana kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali kecolongan. Ini bulan Sya'ban ini. Kalau mau dilihat lagi dan ditarik lagi, kenapa kok bisa orang lalai? Ya, sebagian orang ini nganggap bulan Sya'ban cuma masa tunggu doang, yang mungkin gak ada nilainya. Ini mumpung di bulan Sya'ban, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Dalam semua ibadah lalai. Pertama, karena memang ini syaitan lagi gerilya. Bulan depan mau dikerangkeng Pak syaitan. Jadi saat ini di bulan Sya'ban gerilya betul untuk bisa mengarahkan hawa nafsu kita untuk senantiasa dekat dengan kelalaian. Dibuatnya kita nih takhirul amal, nunda-nunda amal saleh, mengabaikan amal soleh. Maka jangan heran di bulan Sya'ban rasa malesnya berasa. Baca Qur'annya males, sedekahnya karena syaitan nih yuwaswisu fi sudurin nas, mempengaruhi kita nih. Jangan heran ada orang bilang begini, "Ntar dah baca Qur'annya pas Ramadan, pahalanya kan gedean," gitu. Tapi yang fatalnya dia tinggalkan bulan Sya'ban ini untuk membaca Al-Qur'an. Itu hilahnya syaitan, strateginya syaitan. Artinya nunggu Ramadan ketahuan berlipat-lipat pahalanya. Sedekahnya Ramadan aja. Sya'ban ditinggalin. Emang lagi disetting nih sama syaitan supaya kita nih gampang lalai dari ketaatan. Rasulullah yang nyampein kok.
Zaka syahrun yaghfalun nas anhu. Memang itu bulan di mana orang-orang pada lalai. Bapak ngerasa nggak tuh? Saya ngerasa juga sih. Wah, jadi tambah berat gitu. Mau Ramadan, ntar aja deh, Ramadan aja ntar kita gas deh, gitu. Ya, ini kita lagi disetting sama setan supaya lalai begitu. Lah bulan depan dia dikerangkeng. Makanya nanti begitu masuk bulan Ramadan, setannya dikerangkeng, maksiat jalan terus. Kenapa? Hawa nafsunya udah disetting tuh, udah kepake ke bawah otomatis. Ya begitu. Maka hati-hati, usikum wa iya ya nafsi. Hadza syahrun atau zaka syahrun yaghfalun nas anhu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Padahal di bulan Sya'ban, bulan di mana amal-amal saleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih bulannya nih. Walaupun ada sebagian yang memaknai bulan Sya'ban ini amalan gampang banget diterima. Tapi ada penjelasan, kalau kita beramal di pagi hari, maka di petang hari dilaporkan sama Allah. Begitu kita beramal petang hari, menjelang pagi hari dilaporin sama Allah. Itu yang laporan harian. Laporan mingguannya di hari apa? Di hari Kamis. Hari Kamis itu dilaporin terus. Nah, laporan tahunannya ada di bulan Sya'ban. Ya. Karena udah berlapis-lapis tuh, maka nanti nggak ada yang luput sedikit pun amalan-amalan kita yang ketinggalan di catatan Allah, kan nggak ada. Karena laporannya luar biasa. Nah, bulan Sya'ban inilah yang kata Rasulullah, amal-amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya suka amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, sesiapa yang udah kebiasa ke pola puasa dari kemarin awal Sya'ban, terusin ya sampai 2 hari menjelang Ramadan, enggak apa-apa. Terus Senin Kamis. Yang udah mulai Daud terusin. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau memang kita bukan dalam keadaan yang terbiasa berpuasa, ya stop di pertengahan Sya'ban. Kecuali memang ada di antara wanita-wanita yang harus membayar puasa qadanya, terusin bayar sebelum datang bulan Ramadan yang baru. Tapi kalau kita tidak terbiasa dengan pola puasa, nah, cukupkan di pertengahan Sya'ban. Begitu kata sebagian ulama. Ya. Tapi kalau udah ke pola, lanjutin terus sampai nanti 2 hari lah kurang lebih menjelang Ramadan. Begitu. Nah, jadi tadi saya cukup ngebold ya, bulan Sya'ban ini syaitan yal'ab daurahu. Syaitan ini lagi on fire nih, gangguin kita nih. Dibuat hati kita gampang lalai. Padahal ini adalah camp pelatihan kita kan, bulan Sya'ban. Kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau Ramadan 6 bulan udah siap-siap, 6 bulan persiapannya, atau seminim-minimnya 2 bulan, maka kita mengenal doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajabnya udah lewat sebulan yang lalu. Bulan Sya'ban juga begitu, supaya nanti bulan Ramadannya bisa optimal. Ya sekarang ya nggak ada kata telat sebenarnya, masih bisa terus kita usahakan. Kita udah tahu nih syaitan bakal banyak ganggu kita, ya udah lawan sekarang. Allahumma paksain, kan begitu, paksain aja dulu ya. Terus ini emang kita bakalan males betul ya. Nanti bulan Ramadan itu kan bulannya kita perang sama hawa nafsu kan? Yang udah dilatih sama syaitan sebelum-sebelumnya. Dan ketahuilah, tidak ada prajurit yang mendapatkan kemenangan dalam peperangan kecuali sebelumnya mereka latihan di camp pelatihan. Dan bulan Sya'ban ini camp pelatihannya, Bapak. Latih nih. Ayo deh, Quran 1 lembar, istiqomahin gitu 1 lembar. Gak kuat 1 lembar 1 cermin, udah terusin 1 cermin setengah lembar. Sedekah, entengin tuh sedekah.
Maka nanti begitu sampai di Ramadan udah enteng, udah otomatis tiap subuh misalnya sedekah. Ngelihat ada yang butuh, enteng tuh bantuin. Kalau kita lalai, ya kita jangan berharap instan di bulan Ramadan. Seolah-olah kita dengan yakin ya, ntar deh di Ramadan semua amal soleh saya sikat, saya amalin semua. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa instan, nggak bisa. Sekarang latihannya supaya di Ramadan udah kebentuk polanya. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa manfaatin itu salah satu alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya banyak di bulan Sya'ban. Ya. Nah, tapi disebut di sini mutatabi'aini, berturut-turut itu bukan berarti Rasulullah sebulan penuh, enggak. Ya. Karena yang sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Nah, ini cuman mu'zomnya saja, aglabiyahnya saja, mayoritasnya saja. Nah, itu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, berikutnya hadis dari Abu Salamah dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Ummul Mukminina Aisyah, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Saya tidak pernah ngelihat Rasulullah itu puasa dalam sebulan lebih banyak dari puasanya Rasulullah untuk Allah di bulan Sya'ban. Memang paling banyak bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah itu. Nah, yang udah mulai dari awal kemarin terusin, Pak. Banyakin udah. Kita ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang belum terbiasa, ya sebagian ulama mengatakan sampai di pertengahannya saja. Ya. Kana yasumu Sya'bana illa qalila bal kana yasumuhu kullah. Rasulullah tuh puasa hampir sebulan. Ya. Bahkan bisa sebulan, nah, tapi bisa sebulan ini hanya bagian dari bahasanya Ummul Mukminin Aisyah saja. Karena di kalangan Arab kalau sering itu bisa menggunakan kullah seluruhnya, padahal maksudnya sebagian besarnya. Contohnya gini, soma fulan syahrohu kullah. Orang itu puasa semua hari-hari dalam puasa dalam bulan itu. Maksudnya mayoritas, sebagian besar, bukannya setiap hari. Nah, pasti ada nggak puasanya begitu. Ya, karena satu-satunya puasa yang Rasulullah benar satu bulan pol itu adalah bulan Ramadan saja. Begitu kata sebagian ulama penjelasannya. Sebagaimana kalimat ajma' bimakna kullah, ya. Kata-kata ajma' yang artinya semuanya juga sebenarnya bukan semua. Artinya sebagian besarnya saja. Ya. Contohnya qama fulanun lailahu ajma'. Ini orang semalaman dia itu sholat, ya. Padahal enggak dari awal malam sampai akhir malam sholat. Ada kegiatan yang lain yang di kamar mandi, ntar dia ngerenggangin pinggang, istirahat sebentar gitu. Tapi mayoritas aktivitasnya adalah sholat. Itu menggunakan kalimat atau kata-kata kullahu atau ajma'. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Rasulullah di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Karena emang dari awal Sya'bannya udah puasa. Ya. Wahakata. Sementara kita yang tidak terbiasa, ya bisa dicukupkan di pertengahan, kecuali ada puasa qadha yang belum terlaksana. Lakukan. Hakata. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian hadis berikutnya dari Abdullah, ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin salasata ayyamin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa 3 hari setiap bulan. Maksudnya puasa apa ini? Ayyamul bid, ya.
Wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Jarang sekali buka puasa atau tidak berpuasa pada hari Jumat. Jadi Rasul biasanya habis puasa Senin Kemis lanjut lagi hari Jumat. Ya. Bukan puasa Jumat yang berdiri sendiri, enggak. Bahkan itu ada larangannya ya. La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu au ba'dah. Kalian jangan sholat Jumat saja. Maka hendaknya kalau mau puasa mau puasa saat Jumat, puasa sehari juga sebelumnya atau sehari setelahnya. Begitu. Sebagaimana juga kita tidak boleh berdiri sendiri membiasakan puasa di hari Sabtu atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Ya, ada juga tuh kalau tidak salah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan berpuasa di hari Sabtu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasul habis puasa Senin Kamis, dia ngelanjut di hari Jumat begitu. Ya khususan kalau di rumahnya emang lagi nggak ada makanan, ya Rasulullah puasa. Karena kalau puasa sunnah agak sedikit berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib malamnya harus niat. Sementara puasa sunnah masih bisa diulur sampai sebelum zuhur. Jam 10 nih, kayaknya puasa dulu boleh, saya niat puasa hari ini ya Allah. Tapi kalau puasanya puasa wajib Ramadan, ya harus dari malam harinya. Nah, hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal litsnain wal khamis. Yataharra itu apa ya? Ngejar gitu. Rutin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngejar puasa Senin dan Kamis. Ngejar nih ya artinya dia berharap-harap, dia nunggu-nunggu dan selalu melazimkan puasa Senin Kamis, ya. Sama kayak hadis taharra lailatul qadar. Ayo kejar malam Lailatul Qadar. Bahasanya taharra, nguber. Nah, di luar dari bulan Ramadan, Rasulullah tuh menanti-nanti, menunggu-nunggu, mengharap-harap. Buruan kayak datang Senin Kamis. Mau apa Rasulullah? Mau puasa. Rasulullah melazimkan puasa Senin dan Kamis. Ya. Ini perlu ditiru. Ya. Nah, hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis, bahwa amalan itu diangkat, dinaikkan hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyu'rada amali wa ana shaim, saya senang betul ketika amalan saya diangkat, dinaikkan oleh Allah, sayanya dalam keadaan berpuasa. Nah, itu puasa Senin Kamis. Ada alasan lain, kalau puasa Senin itu Rasul senang karena itu adalah hari tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Zaka yaumun wulidtu fihi, itu hari kelahiran saya, kata Rasul. Makanya saya senang puasa di hari kelahiran saya. Wa hakadha. Selanjutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi dari Ummul Mukminin, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri as-sabta wal ahada wal itsnain wa minasyahril akhari as-tsulatsaa wal arbi'a wal khamisa. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika puasa satu bulan itu, ada Rasul puasa 3 hari berturut-turut. Kadang-kadang kenanya hari Sabtu, Ahad, Senin. Kadang-kadang kenanya hari Selasa, Rebo, Kamis. Sebagian ulama bilang hadis ini menceritakan ayamul bidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang kenanya itu hari Ahad, Senin, Selasa. Kadang-kadang kenanya hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ya. 3 hari di pertengahan bulan. Ini yang menjadi salah satu amalannya Abu Hurairah sampai mati, itu kata Abu Hurairah. 3 wasiat kekasih saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak akan saya tinggalin sampai saya mati, kata Abu Hurairah. Ya. Salah satunya
puasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Ya, mudah-mudahan bisa ngikut kita nih insya Allah. Jumat, Sabtu, Ahad ya, besok nih, Sya'ban lagi. Jumat, Sabtu, Ahad. Bismillah ya. Bismillah. Hah? Sabtu? Iya, saya juga awalnya ngitung begitu. Sabtu, Ahad, Senin kan? Iya. Sabtu, Ahad, Senin. Waduh, Sabtu lagi Sat, banyak acara nih. Bismillah ya, Bismillah. Ini bulan Sya'ban ini, bulan mulia. Sabtu, Ahad dan Senin. Nah, Sabtu, Ahad, Senin, insyaallah. Lagi-lagi hadis dari Abdurrahman an Aisyah, qalat ma kana Rasulullah yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu puasa kalau udah bulan Sya'ban lebih banyak ketimbang di bulan-bulan lainnya. Lagi-lagi masalah puasa Sya'ban. Walaupun sahabat nanti dalam riwayat lain pernah ngelihat juga bahwa di bulan Sya'ban itu Rasulullah tidak puasa banyak. Itu artinya ya ini sesuatu yang sunnah. Kalau Rasulullah selalu melazimkan, takutnya diwajibkan, kitanya nggak kuat. Ya, wahakadha. Terus juga hadis dari Haddatsana Syu'bah an Yazid Ar-Rishk. Yazid Ar-Rishk. Kata Yazid, aku mendengar Mu'adzah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar dari Ummul Mukminina Aisyah, kata Mu'adzah. Apa itu? Qultu li Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 3 hari di setiap bulan berturut-turut maksudnya ya? Qalat na'am, iya. Terus qultu, ditanya lagi sama Mu'adzah, min ayyihi kana yasum? Jadi di hari apa dan hari keberapa Rasulullah berpuasa? Kata Ummul Mukminin Aisyah, kana la yubali min ayyihi sham. Kapan aja. Jadi selain yang 3 hari di pertengahan bulan tuh, tanggal 13, 14, 15, ada hari-hari yang lain yang Rasulullah juga puasa 3 hari berturut-turut. Tapi tidak dikhususkan, ya kapan aja. Ya, kadang ya kenanya Ahad, Senin, Selasa, kadang-kadang Selasa, Rebo, Kamis. Tapi ada satu bulan itu yang random di luar dari Ayyamul Bid yang Rasulullah juga puasa 3 hari berturut-turut. Entah itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, atau Senin, Selasa, Rebo. Wahakata. Ya, ini di luar dari yang Ayyamul Bid. Begitu. Nah, ya. Ini hadis ya, sehingga kita memahami bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah emang udah merutinkan puasa, dan Rasulullah paling banyak puasa di bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah puasa 3 hari. Rasulullah biasanya habis puasa Senin Kamis ngelanjutin hari Jumat. Tapi boleh nggak kita puasa Jumat berdiri sendiri? Jangan. Begitu juga kalau membiasakan hari Sabtu puasanya berdiri sendiri juga jangan. Ya. Jadi kalau bisa Senin Kamis, kalau bisa 13, 14, 15. Kalau bisa sebaik-baiknya puasa apa? Puasa Daud. Ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa yang terbaik. Begitu. Baik, masih ada beberapa hadis lagi tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya ya, masih ada beberapa, insya Allah ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang termotivasi untuk selalu taat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli salat, Allah jadikan kita ahli puasa, Allah jadikan kita ahli sedekah. Allah buka hati kita khususnya di bulan Sya'ban ini
untuk bisa menguatkan diri, banyak melakukan amal saleh dan banyak melakukan ketaatan, sehingga nanti pada saat Ramadan datang semua kebaikan-kebaikan itu tinggal kita teruskan saja. Allahumma rzuqna istiqamah ya Allah. Allahumma rzuqna istiqamah fit ta'ah. Allahumma rzuqna istiqamah fil ibadah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami yang sering lupa, sering lalai ini ya Allah, tolong diingatkan ya Allah, untuk banyak-banyak mengingat dirimu ya Allah. Ya Allah, tolong ingatkan kami yang sering lupa ini ya Allah, untuk bisa mensyukuri semua ketetapan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, tolong kami yang suka lupa dan lalai ini untuk bisa selalu memperbaiki amal-amal saleh dan amal ibadah kami kepada Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.